wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lastri dari 11 MIPA 2 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa yang mempertahankan kemerdekaan, yaitu peristiwa Merah Putih di Minahasa. Sebelumnya saya telah melakukan penelitian melalui sebuah kuesioner tahu atau tidak tahu, paham atau tidak paham mengenai peristiwa Merah Putih di Minahasa. Berikut hasil rata-rata dari diagram kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 80% tidak tahu atau tidak paham dan 20% tahu atau paham. Ternyata dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali orang tidak tahu atau tidak paham mengenai suatu peristiwa Merah Putih yang terjadi di Minahasa. Yuk, mari kita bahas mengenai peristiwa Merah Putih di Minahasa. Awal mula peristiwa Merah Putih di Minahasa terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 pada pukul 1 dini hari. Dalam peristiwa Merah Putih di Minahasa, para pemuda yang tergabung dalam pasukan KNIL Kompi 7 di bawah pimpinan Syekh Taulu bersama dengan rakyat melakukan perebutan kekuasaan di Manado, Tomohon, dan Minahasa pada tanggal 14 Februari 1946. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditawan. Pada tanggal 16 Februari 1946 dikeluarkan selembaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia. Sebelum lanjut, mari kita bahas apa itu KNIL. Jadi, KNIL adalah organisasi angkatan bersenjata yang dibentuk sebagai tentara pertahanan kolonial Hindia Belanda. KNIL dibentuk pada tanggal 14 September 1814 seiring dengan perluasan wilayah kolonial. Meskipun terdapat sumber yang menyatakan bahwa KNIL dibentuk pada tanggal 4 Desember 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos setelah memenangkan peperangan dengan Diponegoro. Organisasi ini berisi para penduduk golongan Eropa dan golongan non-Eropa seperti golongan Timur Jauh dan golongan pribumi. Peristiwa Merah Putih ini dilatar belakangi oleh berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru didengar oleh rakyat Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Wilson. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama 1 bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Dr. Samratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi. Ia memerintahkan pembentukan Badan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Dr. Samratulangi juga membuat petisi yang ditandatangani oleh 540 pemuka masyarakat Sulawesi. Dalam petisi itu menyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Dengan adanya petisi tersebut, pada tahun 1946, Samratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui atau Irian Barat. Pada September 1945, pemuda Sulawesi Utara membentuk Barisan Pemuda Nasional Indonesia. Saat itu Nica Belanda kembali menduduki Indonesia Timur dan membentuk LOI yang terdiri dari tentara KNIL. Samratulangi memerintahkan BPNI untuk menyusup pasukan Nica tersebut yang dinamai pasukan Tubruk. Akhir Desember 1945, seluruh pasukan sekutu meninggalkan Manado dan tugas sekutu diserahkan kepada Nica sampai KNIL di bawah pimpinan tentara Inggris yang berpusat di Makassar.
Belanda mulai mencurigai penyusupan dalam pasukan KNIL dan menahan Lumanau dan Pakasi. Johan Rahasia dan Wim Pangalila yang merencanakan pemberontakan juga diketahui, namun kemudian dilepaskan setelah 2 minggu mengalami masa penahanan karena belum ada bukti hukum. KNIL yang awalnya bertindak atas kepentingan Belanda sudah menyadari dan berpihak pada tanah air mereka untuk melawan penjajahan. Pada 28 Januari 1946, Freddy Lumanau dan Mentik Pakasi dipanggil Komandan Garnisun Kapten Blom dan langsung dibawa ke penjara karena ada laporan bahwa mereka sedang mengatur komplotan untuk menggulingkan kekuasaan KNIL di tangan Belanda. Pada 6 Februari 1946, mereka kembali diperiksa di Tomohon, bahwa mereka dinyatakan auditor militer sudah diperoleh bukti yang jelas menunjukkan bahwa mereka pada 1944 telah dikirim ke Sulut dengan tugas khusus dari Dr. Ratulangit yang kini berada di Makassar untuk melaksanakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Februari, pimpinan KNIL mengalami tindakan pengamanan di komplek tentara Teling dengan menangkap anggota komplotan Wongko Sumanti, Frans Lantu, Yan Sambuaga, dan Wim Tamburian. Mereka ini dikunci dalam sel tangsi putih. Bukti kegiatan mereka termasuk menghubungi pemuda-pemuda ekstremis dan pejabat-pejabat tertentu yang dicurigai. Sudah cukup jelas bagi Nica telah dicek dengan laporan-laporan yang masuk. Pada 13 Februari jam 9 pagi, Kurir Taulu dipanggil Komandan Kapten Blom dan setelah senjatanya diculuti oleh Sersan Mayor Brouwer, maka ia dimasukkan ke dalam sel tahanan. Tidak beberapa lama, Sersan Bisman dipanggil oleh Kapten Blom, tetapi ia tidak ditahan, mungkin karena ia memiliki tanda jasa dari tentara sekutu. Namun di penjara Manado, para tahanan nasional pada tengah malam itu dengan hati berdebar-debar menunggu saat dimulai aksi di Teling, karena para tahanan nasional Manado telah diberitahu tentang saat dan awal aksi ini sebelumnya melalui titipan surat yang disembunyikan dalam makanan. Mereka dibebaskan oleh Frans Lantu dan Yuskon Tambunan beserta pasukan. Kaum nasional yang selama ini meringkuk dalam tahanan semuanya dibebaskan. Pada subuh hari, semua tentara Belanda dimasukkan dalam tahanan di Teling dan selebihnya dibawa ke penjara untuk menggantikan para tahanan nasional yang telah dibebaskan. Pukul 3 dini hari, secara hikmat bendera merah putih digerek oleh Kontambunan dan Sitam untuk kemudian berkibar pada saat fajar menyingsing di bumi Sulut. Menjelang pukul 5, Frans Bisman dan Freddy Lumanau ditugaskan dengan 2 peloton berangkat ke Tomohon. Komandan Polisi Samsuri yang menjadi penghubung antara pasukan Bisman dan Komandan KNIL De Vries membawa ultimatum dari Bisman agar De Vries dengan seluruh pasukan-pasukannya di Tomohon ialah Kompi 142 dan 1 kompi stafnya menyerahkan diri. Samsuri mengancam bahwa Tomohon akan diserbu pasukan yang datang dari berbagai wilayah. De Vries memutuskan dan menyampaikan kepada Samsuri bahwa ia akan menyerahkan diri beserta pasukan-pasukannya di Tomohon. Dalam upacara penyerahan, bendera merah putih biru disobek helai birunya. Bendera merah putih kemudian dinaikkan pada tiang. Beberapa penguasa-penguasa Belanda tertawan dan rakyat Manado berpawai sepanjang jalan dengan sorak-sorakan, "Hidup merah putih! Hidup merah putih!" Kapten Blom, pimpinan garnisun Manado, ditangkap sekitar pukul 3 setelah lebih dahulu menahan Letnan Perwayan, pimpinan tangsi militer Teling. Siangnya, pasukan pejuang Republik menangkap Komandan KNIL Sulawesi Utara, Letkol De Vries, dan Residen Kommanderoiter beserta seluruh anggota Nica. Sehari kemudian, para pejuang menaklukkan kamp tahanan Jepang yang berkekuatan 8.000 serdadu.
Kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubungan Militer di Manado, yang diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke markas besar Sekutu di Brisbane. Radio Australia kemudian menjadikannya sebagai berita utama yang disebarluaskan oleh BBC London serta Radio San Francisco Amerika Serikat. Perebutan tangki militer, towing, dan pengibaran bendera merah putih menjadi pukulan telak untuk Belanda karena berhasil melumpuhkan provokasi Belanda di luar negeri bahwa hanya Pulau Jawa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan di Indonesia. Belanda menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bukan merupakan perjuangan semua rakyat Indonesia dan kekuasaan di daerah selain Jawa masih berada di genggaman Belanda. Kebangkitan rakyat Manado, Minahasa, dan seluruh rakyat sulit untuk merebut kekuasaan memberi dampak yang positif bagi diplomasi Indonesia di luar negeri dan sejarah kemerdekaan Indonesia dengan mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini memperkuat makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lewat sejarah peristiwa Merah Putih di Manado pada 14 Februari 1946 dapat meyakinkan dunia bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia.